Kita belajar bersama tentang pengawetan daging. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis pengawetan daging. Apa saja jenis pengawetan daging yang umum digunakan? Mari kita simak bersama. Sebelumnya, apa yang Anda ketahui tentang pengawetan daging? Pengawetan daging adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk tujuan memperpanjang masa simpan daging. Mari kita lihat jenis-jenis pengawetan daging. Secara umum, ada 4 jenis pengawetan daging. Yang pertama, pengawetan daging dengan suhu rendah. Yang kedua, pengawetan daging dengan suhu tinggi. Yang ketiga, pengawetan daging dengan pengeringan. Yang keempat, pengawetan daging dengan bahan kimia. Ada 6 mekanisme dalam metode pengawetan daging. Yang pertama, dengan mekanisme pengaturan suhu. Contohnya dengan pemanasan, pendinginan, dan pembekuan. Terus yang kedua, mekanisme dalam pengaturan kadar air. Contohnya dengan metode pengeringan dan metode pengentalan. Yang ketiga, mekanisme dalam penggunaan bahan pengawet. Contohnya dengan penggunaan garam, gula, bahan pengawet alami lainnya, dan bahan pengawet yang menggunakan bahan kimia. Terus yang keempat, mekanisme dalam pengaturan pH. Contohnya dengan metode fermentasi dan metode dengan penambahan bahan pengasam seperti asam asetat dan sitrat. Terus yang kelima, dengan mekanisme pengaturan gelombang. Contohnya dengan metode iradiasi dan microwave. Dan keenam, dengan metode pengaturan udara. Contohnya dengan metode vakum dan metode modified atmosphere vacuum. Dan yang terakhir adalah dengan metode kombinasi dari beberapa mekanisme metode pengawetan daging. Mari kita simak lebih lanjut. Ada 3 metode dalam pengawetan dengan menggunakan suhu. Yang pertama dengan menggunakan suhu rendah, yang kedua dengan menggunakan suhu beku, dan yang ketiga dengan menggunakan suhu tinggi. Pengawetan dengan menggunakan suhu rendah pada prinsipnya dengan pengambilan atau pemindahan panas dari bahan pangan tersebut ke bahan lainnya, sehingga suhu pada bahan pangan tersebut lebih rendah dari suhu di luarnya. Ada 2 jenis metode dengan menggunakan pengawetan suhu rendah, yaitu dengan menggunakan suhu dingin atau chilled meat dan menggunakan suhu beku atau frozen meat. Chilled meat pada daerah tropis menggunakan suhu 0-4 derajat Celcius. Untuk subtropis dengan menggunakan suhu 7 derajat Celcius untuk pada daging dan jeroan 3 derajat Celcius. Angin karkas 0-2 derajat Celcius. Dan untuk suhu titik beku umumnya menggunakan minus 1,5 derajat Celcius. Mengapa suhu penting digunakan? Yang pertama, karena kualitas, warna, tekstur, masa simpan, pembusukan terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan aktivitas enzim. Yang kedua, keamanan, menghindari adanya mikroorganisme patogen. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim daging atau autolisis. Faktor yang mempengaruhi masa simpan daging. Yang pertama, jumlah awal dari mikroorganisme. Yang kedua, temperatur dan kelembapan. Yang ketiga, tiada tidaknya pelindung pada daging, misalkan daging tersebut ditutupi oleh kulit ataukah lemak. Yang keempat, karakteristik dari bahan pangan tersebut.
berapa lama masa simpan daging? Adik-adik bisa melihat tabel di atas terkait dengan masa simpan daging yang disimpan dingin dan masa simpan daging yang disimpan beku. Kedua, metode pengawetan daging dengan menggunakan suhu tinggi. Pengawetan daging dengan suhu tinggi prinsipnya untuk membunuh mikroorganisme yang dapat merusak dan meracuni daging segar dan daging olahan dan menonaktifkan enzim-enzim yang dapat melisiskan nutrisi daging. Pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi terbagi atas dua, yaitu dengan menggunakan suhu pasteurisasi dan suhu sterilisasi. Suhu pasteurisasi itu menggunakan suhu 58 sampai 75 derajat Celcius, sedangkan suhu sterilisasi itu menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius. 3. Pengawetan daging dengan pengeringan. Mari kita lihat bersama. Pengawetan dengan pengeringan prinsipnya untuk mengurangi aktivitas air daging sampai pada level di mana pertumbuhan mikroorganisme dapat dihambat dengan kira-kira kandungan air 2-5%, bahkan bisa kurang dari 2%. Metode dengan pengawetan pengeringan ini terbagi atas 3 teknik. Yang pertama, penjemuran menggunakan sinar matahari. Yang kedua, pengeringan buatan menggunakan alat pengering, dan ketiga, pengeringan secara pembekuan. Pengawetan daging dengan bahan kimia. Mari kita lihat. Pada umumnya, pengawetan dengan bahan kimia menggunakan garam, gula, asap askorbat, nitrit atau nitrat, dan asam benzoat. Ada 3 kondisi pada mikroorganisme. Yang pertama, kondisi isotonik atau tekanan yang sama. Yang kedua, kondisi hipotonik atau tekanan osmosis luar sel lebih rendah. Yang ketiga, kondisi hipertonik, yaitu tekanan osmosis luar sel lebih tinggi. Jadi, pada prinsip dalam penambahan garam atau gula akan meningkatkan tekanan osmosis di luar sel mikroba sehingga molekul air dalam sel akan tertarik keluar sehingga sel akan menghambat metabolismenya atau bahkan mati. Ada beberapa bahan kimia yang dilarang digunakan pada makanan sebagai pengawet. Yang pertama, formalin, yang kedua, boraks, yang ketiga, rodamin, dan keempat, metanil yellow. Ada 6 tanda-tanda kerusakan pada daging. Yang pertama, munculnya bercak darah. Yang kedua, warna tidak cerah, cenderung ungu. Yang ketiga, permukaan berair. Yang keempat, menjadi tengik karena terjadinya oksidasi. Yang kelima, timbulnya bau busuk. Yang keenam, terjadi pengasaman dan permukaan pada daging berlendir. Kerusakan pada daging dapat Anda lihat di gambar berikut. Itulah tadi beberapa contoh metode pengawetan yang umum digunakan dalam pengawetan daging. Apakah Anda sudah memahami materi tersebut? Jika ya, silahkan kerjakan tugas yang ada di LMS. Sekian dan terima kasih.